Terima kasih saudara masih setia bersama saya Kang Amin menyaksikan Sahur Time. Dan seperti saya janji saya sebelumnya bahwa pada sesi ini Anda bertanya Kiai menjawab. Kiai Haji Misbahul Munir akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp. Namun sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya mengingatkan kembali untuk mengajak saudara-saudara di rumah berdonasi di dakwah peduli COVID-19. Nantinya donasi itu akan diberikan kepada para guru ngaji dan santri yang terdampak COVID-19. Yang ingin berdonasi bisa transfer atau melalui situs kitabisa.com dengan memiliki QR Code yang terdapat di layar kaca Anda. Transfernya melalui rekening BCA 29120900915. Pak Kiai, ada pertanyaan dari para pemirsa di rumah. Yang pertama, Bapak Imen di Surabaya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Kiai, saya pernah belajar di Kairo. Di perpustakaan ada jenis 5 Quran yang ada di seluruh dunia. Qiraatnya beda-beda. Nah, apakah artinya ada perbedaan cetakan-cetakan Al-Quran yang ada di dunia ini, Kiai? Mohon Terima kasih, Kiai. Kang Amin, bahwa Al-Quran itu memang dijamin murninya oleh Allah. Antara satu Quran dengan Quran yang lain tidak mungkin berbeda. Yang mungkin berbeda adalah logat bacaannya. Yang kita kenal kemudian dengan qiraatus sab'ah. Qiraat yang 7. Jadi logat-logat langgamnya itu beda-beda, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Ini kan versi kita. Tapi ada juga yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, wadduhi wallaili idza saja, dan seterusnya. Aneh kan? Kedengaran aneh bagi orang Indonesia, Kiai. Ini kan sebenarnya tidak aneh, Kang Amin. Kita di Indonesia ngomong kita, ada yang ngomong kite, ada ya? Ada, Kiai. Ya maknanya sama. Ada yang ngomong kito. Ya itu. Itu adalah logat bahasa. Karena itu dibenarkan dalam masalah qiraatus sab'ah, yakni bacaan yang 7. Namun kalau Qur'annya satu dengan yang lain, mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang dijamin kemurniannya. Karena Allah menyampaikan, Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahafidhun, dan yang akan menjaga adalah aku sendiri, katanya Allah. Dengan mekanisme, dengan banyaknya hafid dan hafidhah, orang yang hafal Quran, Kang Amin. Ya, kan ini terkait cetakan, Kiai. Kadang-kadang kan ada beda, mungkin beda hiasannya, beda warnanya. Kalau cetakan zaman dulu kan tahun-tahun 80-an itu, zaman kolonial itu kan rata kayak semua set gitu. Terus ternyata sekarang ada yang setiap ayat di pojok, dulu hiasan pembatasnya beda-beda, ada yang warnanya warna-warni gitu, Kiai. Jadi soal warna-warni dan hiasan mungkin saja berbeda, tetapi tulisannya itu ada jaminan. Itu yang paling penting. Kalau model-modelnya ya macam-macam, ada Quran pojok dan sebagainya. Itu adalah perkembangan. Tetapi pada intinya Al-Quran itu mulai dari Fatihah sampai An-Nas dijamin sama Allah karena bagian daripada mukjizat kesaktian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu Kang Amin. Baik, sangat detail dan jelas Kiai penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kiai dari Bapak Ubaidillah di Serpong. Pak Kiai, saat ini saya sedang tidur tetapi sering ketindihan. Nah, mungkin nulisnya lagi tidur itu, bukan begitu maksudnya. Saya ketika sedang tidur itu sering tindihan. Katanya kalau tindihan itu diganggu setan, Kiai. Apakah betul? Mohon penjelasannya. Kenapa kok bisa tindihan, Kiai? Itu kata orang kampung rep-rep ya. Orang Madura bilang apsaap. Itu beda-beda istilahnya. Tapi kesimpulannya sama. Kalau orang Jerman bilang nggak ngerti itu. Tapi intinya sama-sama nyesek. Pada mau tidur itu biasanya antara dia terjaga dan tertidur, dia masuklah jin mengganggu. Karena itu saya mohon kepada Bapak dan Ibu di rumah, kalau mau tidur itu baca doa ya. Di antara doa yang ingin saya ajarkan kepada kesempatan ini, Kang Amin, tolong kalau mau tidur atau ketika tidur kok ditindihin sesuatu, perasaannya begitu, akhirnya nggak kuat, ngos-ngosan gitu, baca kulhu. Ngerti kulhu? Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kul a'udzu birabbil falak sampai selesai. Kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Ditiupkan Kang Amin. Diusapkan ke seluruh tubuh. Ini sebagai penangkis kalau diganggu sama jin. Itu Kang Amin, paham ya?
Insya Allah Kiai. Cukup itu Bapak tadi, insya Allah selamat. Karena saya pernah Kang Amin ya, masalah bacaan beda-beda antara kiai satu dengan yang lain. Jangan diadu. Oh kiai jangan. Ilmu yang dari saya semacam ini. Cuma yang manjur buat saya itu. Gitu. Terima kasih Kang Amin. Baik Kiai. Ya. Selanjutnya ada Ibu Ayu di Solo bertanya, masih ini tentang orang tidur juga Kiai. Iya, iya. Ini tentang kita bahasanya kematian, ini orang-orang pada tanya tentang tidur Kiai. Ya, gimana Kang Amin? Apabila kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, Ya. apakah itu sebuah tanda kalau mereka tidak tenang di akhirat atau bagaimana Kiai? Kalau saya bukan mengatakan tidak tenang, tapi perlu dikirimin doa dia. Mimpi bapak kita, ibu kita yang sudah almarhum, kakek nenek kita, biasanya situasinya berbeda-beda. Kadang dia lagi duduk di pinggir di pintu gitu, kayak orang sedih nunggu sesuatu. Cepat-cepat para jemaah sekalian kirim doa. Apa doanya? Fatihah. Ya Allah, saya mau baca Fatihah. Saya kirimkan kepada almarhum bapak saya. Tadi rupa-rupanya datang Fatihah. Al-Fatihah. Nyampe Kang Amin. Insya Allah nyampe. Karena saya selalu mengatakan sejatinya Fatihah yang kita baca ini untuk almarhum, amalnya almarhum. Karena beliau pada waktu hidup beliau adalah orang baik, maka ada saja orang yang kirim doa. Itu Kang Amin. Mungkin juga bisa dengan sedekah misalnya. Sedekah. Paginya langsung bersedekah gitu Kiai. Sedekah. Sedekah itu penting. Karena memang anjuran di dalam Al-Quran itu kalau mau berjihad itu ya bi amwalikum, harta dulu. Baru wa anfusikum, baru dengan diri kita. Nah, saran saya terserah mau baca Fatihah boleh atau besoknya pagi-pagi datang ke masjid atau ngasih anak yatim gitu. Ini nak, saya mau sedekah kepada kamu atau berdonasi. Pahalanya tolong sampaikan ya Allah kepada almarhum bapak saya semalam mimpi saya. Itu manfaat luar biasa Kang Amin. Baik Kiai, jadi sekalian kita mengingatkan kepada para pemirsa untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru mengaji dan santri yang terdampak COVID-19 melalui nomor rekening BCA 29120900915 atau kita bisa juga berdonasi melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat pada layar televisi Anda. Ya. Nah baik Kiai, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Bapak Rizky di Banten. Nah, bagaimana hukumnya orang yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti menjemur pakaian, parkir, padahal ini kan mengganggu kepentingan orang-orang yang lewat. Ini bagaimana Kiai? Ya zalim Kang Amin. Zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Garis miring haram. Jadi jangan sampai kita itu merepotkan orang, menyulitkan orang. Islam itu mengajarkan la dharara wa la dirara. Jangan menyulitkan orang, orang juga jangan menyulitkan kita. Jadi kalau ditanya bagaimana? Kok itu jalanan dikasih jemuran? Parkir mobil akhirnya orang keserimpet sendiri, repot sendiri itu. Kesulitan. Ya namanya zalim, dosa itu. Dan itu tolong jangan melakukan itu. Biar berkah hidupnya. Ya, apakah itu juga termasuk mengambil hak orang lain Kiai ya? Mengambil hak orang lain. Seharusnya orang itu luas jalannya jadi sempit. Itu Kang Amin. Seharusnya agak cepat jadi lambat Jadi gitu Kiai ya. lambat, iya. Nah, selanjutnya Kiai ada pertanyaan dari Bapak Faisal di Depok. Nah, pertanyaannya gini Kiai. Saya ini udah sering-sering berdoa, tapi kok hidup saya gini-gini saja. Kenapa sepertinya doa saya ini nggak ijabah Kiai? Mohon pencerahannya Kiai. Jangan-jangan ini pengalaman Kang Amin ini. Itu jadi, Pak Faisal Kiai ya, mungkin sama juga Kiai. Kang Amin, doa itu perintah Kang Amin. Ud'uni astajib lakum, katanya Allah. Berdoalah kamu, saya yang akan mengijabah doamu. Ya urusan doa ini karena perintah. Yang nomor 2, doa itu ibadah. Itu Kang Amin. Catat ini, doa adalah ibadah. Urusan diterima atau tidak diterima serahkan pada Allah. Tapi Allah tidak akan zalim. Allah sudah janji, kamu doa, saya yang akan mengijabah. Ini catat. Tapi kok saya doa-doa tetap miskin misalnya. Dikasih amalan sana sini tetap saja melarat. Apa kiainya nggak manjur apa? Mohon maaf, jangan salahkan kiai, jangan salahkan Allah. Saya sampaikan begini. Kadang-kadang ditolak oleh Allah itu justru itu bentuk kasih sayang Allah. Misalnya anak kita umur 5 tahun atau umur 4 tahun. Ngelihat bapaknya makan bakso pedes enak.
Kemudian anaknya minta, Pak bagi dong baksonya yang pedes itu, kok bapak enak makan bakso. Misalnya ya, kita itu melarang, jangan nak, jangan makan. Melarang anak jangan makan itu kasih sayang bapak. Justru kalau dikasih itu saja sakit perut. Itu, jangan suudzon. Begini ya, saya izin ini buka-bukaan kepada para jemaah pemirsa di rumah. Pernah satu ketika salah satu tim sepak bola itu datang ke saya, Kang Amin. Ngajak main bola, Kiai? Bukan ngajak main bola, minta doa. Oh, kirain Kiai Kiai diajak minta main doa bola. katanya. Doa apa? Doa agar saya menang main bola katanya. Akhirnya saya doain mas, ya namanya minta doa didoain ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma menang, kan begitu kan. Pulanglah dia bertanding, kalah Kang Amin. Protes ke saya. Kiai Misbah doanya nggak manjur. Saya kalah. Kalah berapa nak kata saya. Kalah 2 Pak Kiai. Itu gara-gara saya doakan. Kalau tidak saya doakan kalah 10 sampean. Jadi jangan sampai nyalakan doa. Urusan doa kewajiban kita. Urusan ijabah, urusan Allah. Ad-doa wal ibadah. Doa sudah ibadah, ada nilai. Gitu Kang Amin. Ya itu Kiai, kadang-kadang ada yang bilang, kalau kamu doamu tidak diterima saat kamu tidak dikabulkan, barangkali itu diterima nanti dikabulkan pada anak cucumu gitu. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang lain. Sehingga dikatakan al-man'u ainul ato. Kita itu ditolak oleh Allah sejatinya karena Allah sayang kepada kita. Demikian. Jadi kepada Bapak tadi, siapa namanya? Bapak Faisal. Bapak Faisal, tolong Bapak Faisal terus doa mohon kepada Allah. Saya yakin doa Bapak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya Allah itu yukhliful mi'at. Artinya tidak menepati janji. Allah sudah janji, ud'uni, doa kamu, astajib lakum. Saya akan mengabulkan doamu. Itu Kang Amin. Baik, terima kasih penjelasannya Kiai, semoga bermanfaat untuk para pemirsa. Dan kami sampaikan terima kasih kepada para pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Dan mohon maaf belum bisa dibacakan semua pertanyaannya. Insya Allah lain waktu bisa kita bacakan dan kita tanyakan kepada Pak Kiai Haji Misbahul Munir Khalil. Sebelum kita akhiri sesi ini, kami mengingatkan kembali ke saudara-saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji dan santri yang terdampak COVID-19 bisa melalui dakwah peduli COVID-19 dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, Kang Amin, Sahur Time akan kembali setelah yang satu ini.